Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang surat menyurat di bab kedua. Pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Biasanya surat ini berisi peringatan, teguran, dan penghargaan. Fungsi surat tersendiri sebagai sarana pemberitahuan, sarana permintaan, buah pikiran atau gagasan, sebagai alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Macam-macam surat, yaitu ada surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang isinya bersifat pribadi atau tidak menyangkut kedinasan. Ciri-ciri dari surat pribadi ini, gaya bahasanya tidak baku, ada pesan yang disampaikan, tidak memakai kop surat. Contoh suratnya, surat kepada saudara, teman sepermainan, orang tua, dan lain-lain. Fungsi surat pribadi sebagai mengekspresikan perasaan, duta pribadi, kreativitas, gaya bahasanya bebas. Ini merupakan sistematika pembuatan surat pribadi yang berisikan pembukaan, bagian isi, dan penutup. Bagian pembuka adalah identitas suratnya, ada si tujuan atau si penerima, tanggal dan tahun, isi surat, bagian isi, dan penutup yaitu salam penutup surat dan tanda tangan, dan si pengirim. Surat pribadi bersifat personal, tidak resmi, bebas, menggunakan bahasa sehari-hari, bisa juga dengan menggunakan bahasa daerah, namun harus dapat dimengerti oleh si penerima. Tidak baku sehingga tidak resmi, namun tetap memperhatikan keindahan dan kerapihan, sehingga bahasanya pun perlu diperhatikan, jadi tidak menggunakan bahasa yang tidak baik. Cara menulis surat pribadi, kita perhatikan ada bagian identitas surat, yaitu tempat, tanggal, bulan, tahun, dan penulisan surat. Ada alamat suratnya, si penerima surat. Bagian pembuka, ada salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat. Bagian penutup, ada salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Surat dinas, ada surat yang dikirim oleh perseorangan atau lembaga kepada perseorangan atau lembaga lain yang berisi hal-hal kedinasan. Surat ini dapat disebut juga surat resmi karena surat yang bersifat lembaga atau perseorangan kepada lembaga, atau lembaga kepada perseorangan, atau lembaga ke lembaga lain. Ciri-ciri surat dinas itu ada kop suratnya, identitas surat, ada perihal, cap instansi, bahasanya yang baku, tembusan. Contoh surat dinas adalah surat panggilan, surat keputusan, surat laporan, surat pengantar, dan lain-lain. Fungsi surat dinas ini sendiri sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi yang akan disampaikan atau disosialisasikan ke pihak lain dalam pengelolaan administrasi. Jadi dinas memerlukan surat ini sebagai bahan administrasi, data dokumen yang baku dan jelas. Sistematika pembuatan surat dinas, ini ada sistematikanya, ada kepala surat, pembuka surat, ya. Ini yang warna 1 atau warna biru, nomor 1 kepala surat, nomor 2 yang orange itu pembuka surat, yang nomor 3 warna hijau itu isi surat, nomor 4 yang warna ungu itu adalah penutup surat. Surat dinas bersifat resmi karena menggunakan format dan bahasa yang resmi. Jadi perlu formatnya tidak acak-acakan, tidak asal-asalan, dengan kaidah yang harus dipenuhi pula. Tidak memerlukan balasan atau tanggapan dalam bentuk surat apapun. Jadi surat dinas ini tidak seperti surat pribadi ya, perlu dibalas.
bertujuan untuk memberikan sebuah informasi antar instansi dengan menggunakan media surat. Jadi lembaga ke lembaga itu cara komunikasinya bisa menggunakan surat menyurat. Menulis surat dinas ini seperti kita perhatikan ya, ada kepala surat yang bagian atas, ada nama tempat tanggal, ini ada nomor surat, perihal, alampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tembusan, seperti ini. Ada tanda tangan, cap stempel, tanggal. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya, ini ada surat yang saya sudah acak-acak, jadi kalian harus screenshot tugas tersebut, lalu kalian susun, udah saya nomorin juga, jadi harus kalian susun berikut nomornya, berikut pula tulisannya ya, jadi jangan lupa di screenshot dulu videonya nih. Ini juga ada beberapa gambar yang sudah saya acak-acak, jadi kalian harus screenshot video ini untuk kalian susun nomor-nomornya berikut tulisannya ya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa.